Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anda rindu mendengarkan kajian-kajian dari ustadz-ustadz kita dari Aceh? Kunjungi channel YouTube Maulizul Akbar NAD. Subscribe, like, share, komen. Warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wa bi ni'matihi tatimmus shalihat. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhul karim. Allahumma shalli wa sallim ala nabiyyina wa sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'd. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Segala puji bagi Allah, kemudian salawat dan salam kepada Rasulullah, pada keluarga dan seluruh sahabat-sahabatnya. Bapak Ibu jamaah salat Maghrib dan Isya yang Allah muliakan insya-Allah. Alhamdulillah, dengan izin Allah kita kembali bertemu dalam kebaikan, dan ini semoga menjadi tanda makbulnya Ramadan kita. Karena salah satu tanda dari makbulnya satu amalan yaitu kita kembali bersemangat menyambung dengan kebaikan yang lain. Allah mengatakan, hal jazaa'ul ihsan illa al-ihsan. Adakah satu kebaikan yang diterima kecuali Allah beri semangat melakukan kebaikan berikutnya. Baik, kita sudah belajar terakhir tentang perkara yang makruh pada untuk urusan menjadi imam. Dan kita sudah bahas panjang lebar perkara yang makruh seputar imam. Di antaranya makruh menjadi imam orang yang fasik walaupun alim tapi fasik, alim pintar ilmu agama tapi ahli maksiat, makruh jadi imam. Kemudian makruh orang-orang yang dibenci oleh kaumnya. Lalu makruh orang-orang yang suka melakukan perbuatan bid'ah, artinya melawan Nabi SAW dalam urusan membuat syariat yang baru. Lalu kemudian makruh hukumnya memanjangkan bacaan bagi seorang imam, memanjangkan salat bagi seorang imam yang bukan pada tempatnya kecuali diridai oleh makmumnya. Jadi makruh imam membaca atau memanjangkan salat yang tidak diridai oleh makmumnya, artinya bukan pada tempat yang layak untuk dipanjangkan. Lalu kemudian makruh imam yang tidak fasih mengucapkan huruf-huruf dalam Al-Quran. Lalu kemudian makruh hukumnya imam berada lebih tinggi daripada makmum sekira-kira satu zira' atau satu hasta. Satu hasta itu sekitar 30 cm. Jadi misal kedudukan imam itu di atas panggung, yang panggung itu melebihi satu zira'. Tapi kalau tingginya sedikit, cuma satu satu bonbon keramik, itu tidak mengapa. Tapi kalau sudah imamnya di depan lebih tinggi, mencapai 30 cm, satu hasta, makruh, tidak disukai. Tapi kalau imam di bawah, makmum di lantai 2, artinya makmum lebih tinggi, itu tidak mengapa selama masih ada makmum di bawah.
Yang enggak boleh enggak ada makmum di bawah, semuanya ke atas, imam sendiri di bawah. Itu yang enggak boleh. Ya. Tapi selama makmum di bawah, lalu kemudian ada di lantai atas, selama mereka masih mendengarkan kode imam, juga masih mengetahui gerakan imam, tidak mengapa insya-Allah. Ya. Menurut mazhab selain Hambali, makruh hukumnya menjadi imam anak zina. Ya. Anak hasil zina makruh menjadi imam menurut mazhab selain Hambali. Tapi menurut mazhab Hambali tidak mengapa. Nah, kenapa makruh? Karena bisa jadi dilihat dari sisi keturunan, berarti keturunan orang yang tidak baik. Sekaligus mungkin karena tidak ada ayah, kemungkinan anak itu banyak mengalami masa-masa maksiat di masa kecil sampai muda, karena tidak ada bimbingan ayah, karena anak zina. Wallahu alam, begitu pandangan selain daripada mazhab Hambali. Baik, kita sambung pembahasan kita. Kemudian yang akan kita bahas yaitu kapan mata tufsidu salatul imam dunal mu'tam. Kapan salat imam rusak tapi tidak rusak salat makmum. Jadi yang mau dijelaskan kapan dan bagaimana keadaan salat berjamaah imamnya batal tetapi makmum tidak batal. Ya. Ini langsung diberi contoh. Ya. Di antaranya iza banal imam imra'atun aw kafiran wajaba 'ala al-muqtadi i'adatus salah li'annahu muqassir bi tarkil bahsi 'anil imam as-salih wa li'adamil ahliyatil imam al-imamah. Jadi kondisi pertama yang mau digambarkan, kalau imamnya kafir atau perempuan tetapi menyerupai laki-laki, jadi nggak ada yang tahu bahwa itu perempuan, atau kafir tapi nggak ada yang tahu sebenarnya dia kafir karena selama ini dia menyembunyikan kekafirannya, seperti Senok Ogronyo, ya, menyembunyikan kekafirannya lalu jadi imam. Kalau makmumnya tidak tahu, walaupun bertahun-tahun, kita kan nggak mungkin menuduh orang kafir yang sudah lama bergabung dengan kita, karena kita tidak tahu ini sebenarnya dia kafir atau tidak, nggak tahu. Seperti Senok Ogronyo itu bertahun-tahun nggak ada yang tahu bahwa dia kafir, karena dia memakai nama Abdul Ghaffar, kalau di Aceh dipanggil Tengku Putih. Ya, Tengku Putih. Bertahun-tahun membuat pengajian, menjadi imam. Nah, selama kita tidak tahu, maka seluruh salat di belakangnya sah bagi makmum walaupun tidak sah bagi dia. Salat dia nggak diterima karena cuma dia yang tahu dia kafir. Kita yang tertipu nggak tahu dia kafir. Jadi salat yang dipimpinnya tidak sah bagi dia, tapi kita tetap dapat pahala sempurna selama kita tidak tahu. Tapi begitu tahu, izabana, kalau tahu, ketahuan, maka salat yang ketahuan itu, jadi enggak semua salat yang sudah berlalu enggak ada masalah lagi. Salat yang ketika ketahuan itu wajaba 'alal muqtadi i'adatus salah, wajib bagi makmum mengulang salatnya. Nah, misal tadi salat zuhur baru selesai bersama imam itu, lalu ketahuan ternyata dia kafir, maka salat yang masih dalam waktunya itu wajib diulang oleh si makmum, ya. Karena begitu dia tahu, maka batallah salat yang dia lakukan bersama imam itu. Nah, amma law kana kaunul imam junuban aw muhdisan,
أو زا نجاسة خفية في ثوبه أو بدنه فلا تجب على المقتدي إعادة الصلاة لانتفاء التقصير. Kalau imam berjunub atau berhadas atau ada najis khafiyah fi thawbihi aw badani, najis itu enggak nampak oleh makmum tapi tersembunyi, baik pada di belakang pakaian imam, di dalam pakaian imam, atau di badan imam tertutup dengan pakaian. Jadi kita enggak tahu bahawa ada najis di badannya. Atau tadi selesai salat baru ketahuan bahawa imam rupanya lupa mandi junub. Misal imam datang salat subuh, lupa mandi, mungkin biasanya lintu baru, lupa mandi. Habis salat, sudah selesai salam, bana, ketahuan, imam pun mengingatkan, hai, saya sudah lupa bahawa saya masih berjunub rupanya. Nah, bagaimana keadaan itu? Ini sudah selesai salat ni. Atau berhadas, imam kentut tapi enggak terdengar apapun, cuma imam yang tahu. Di saat seperti itu sudah selesai salat, fala tajibu 'ala al-muqtadi i'adatus salah, tidak wajib bagi makmum mengulang salat. Jadi yang wajib ulang salat siapa? Hanya si imam. Jadi perkara-perkara seperti ini, imam berjunub, kita enggak tahu. Waktu sudah tahu, solat yang tadi kita lakukan dengan imam junub, enggak wajib kita ulang. Bahasa tidak wajib, kalau mau ulang ya silakan, kalau merasa ragu-ragu. Tapi dalam fikih enggak perlu ulang, karena imam yang wajib ulang, kita enggak perlu ulang lagi. Nah, begitu juga ketika imam ada najis di badan yang kita enggak nampak. Ternyata di balik pakaiannya ada tai cicak, kita enggak tahu. Imam pulang ke rumah, buka baju, dia dapatkan tai cicak di bajunya, dalam bajunya. Apakah imam perlu menelepon grup WA atau memberi kabar di grup WA bahawa tolong bapa-bapa yang tadi imam sama saya, tolong ulang semua solatnya? Enggak perlu. Si makmum sah semua solat, imamnya yang harus ulang. Imam harus ulang. Illa fil jum'ah idza kana al-musallun ma'al imam 40 faqat ma'al muhdis aw zin najasah, kecuali salat Jumaat kalau jumlah yang salat pas-pasan 40 orang beserta dengan imam yang batal itu. Jadi misal sudah selesai salat Jumaat di kampung, 40 orang yang salat, memang pas-pasan 40 orang mustautin. Karena dalam pandangan mazhab Syafi'i dan Hambali itu 40 orang, bukan Syafi'i saja, Hambali pun 40 orang syaratnya. Harus 40 yang mustautin baru sah salat Jumaat. 40 itu termasuk imam. Rupanya imam bernajis. Jadi selesai salat, dia lihat di balik sarungnya ada najis. Lalu dia umumkan ke jamaah, katanya kapalolong bernajis. Berarti dengan dia bernajis, salat tadi sebenarnya enggak cukup 40 orang. Prosesi Jumatnya enggak cukup 40 orang, menjadi 39 orang. Di saat seperti itu semua wajib ulang salat. Enggak perlu ulang khutbah, ulang salat. Kalau sudah pulang ke rumah, masing-masing melakukan salat zuhur. Kalau jumlahnya pas-pasan 40, berkurang satu dengan bernajisnya imam. Tapi kalau lebih 40, hanya imam saja yang bermasalah, makmum enggak ada masalah. Rata-rata kita kan sekarang dengan jumlah kaum muslimin kita
rata-rata lebih 40 di masjid-masjid manapun insya-Allah. Nah, kemudian wa tajibul i'adah 'ala al-muqtadi idza kana an-najasah dhahirah. Berbeda kasus kalau kita mengetahui imam bernajis, jadi makmumnya tahu imam bernajis. Kalau tadi ceritanya makmum enggak tahu, sampai selesai solat makmum enggak tahu bernajisnya imam. Sekarang makmum dari tengah solat sudah tahu di kaki imam ada najis. Jadi ketika imam duduk, telapak kaki tegak, nampak najisnya. Jadi ukuran nampak ma takunu bihaisu law ta'ammalaha al-ma'mum la ra'aha. Ukuran nampak adalah ukuran yang sekira-kira makmum tidak perlu mengintip, tidak perlu mendekat untuk melihat. Memang nampak nyata bahwa itu tai cicak di kaki imam. Nah, di saat itu bagaimana? Di saat seperti itu makmum yang tahu itu wajib faraq, memisahkan diri dari si imam. Ini makmum barisan depan itu lihat, biasanya yang lihat kan sekitar 3 orang ini, misalnya 3 orang di belakang imam yang bisa lihat. Sampai sana kan nggak nampak kaki imam. Yang lihat nih, yang 3 orang nih itu wajib faraq. Kalau mau salatnya sah, artinya bisa nyambung salat tapi tidak lagi mengikuti imam. Jadi sudah salat sendiri. Nah, bagaimana dengan mereka yang nggak tahu tuh, yang ujung sana nggak tahu kaki imam. Sedangkan 3 orang ini kan nggak mungkin kasih tahu. Kan nggak mungkin 3 orang ini kasih tahu di tengah salat. Mereka sudah faraq. Tentu yang lain ujung sana ujung sini nggak tahu apa-apa. Bagi yang tidak tahu, maka tetap sah salatnya ketika mereka baru tahu selesai salam. Bagi mereka kan najis itu nggak ketahuan. Bagi yang nggak tahu itu, yang ketahuan saja yang wajib memisahkan diri dari imam. Itu nggak boleh sambung bersama imam. Nah, imamnya bagaimana? Imam wajib ulang untuk dirinya sendiri. Imam wajib ulang untuk dirinya sendiri. Kalau imamnya tahu dirinya bernajis di tengah solat, jadi begitu imam duduk lipat kaki, nampak tai cicaknya di kaki dia, maka imam segera membatalkan solatnya sendiri, lalu melakukan istikhlaf, yaitu pergantian imam. Si imam ni wajib keluar, wajib keluar, dan sebelum keluar dia menunjuk atau memberi kode kepada orang di belakangnya untuk menjadi imam. Jadi memfaraq salat bukan mendorong imam, karena waktu kami kecil ada yang memberi pandangan kalau imam bernajis, kita dari belakang disuruh dekati imam, langsung suruh geser imam. Ini kudeta ini kan. Itu sebenarnya pandangan itu saya tidak dapatkan pandangan seperti itu, karena itu mengacaukan salat semuanya. Imam kalau dia terima, dia sendiri nggak tahu dia bernajis, tiba-tiba datang orang di sikutnya dia, disuruh dia minggir. Imam kalau dia merasa tidak dihargai, dia akan lawan, disikut balik sama imam. Kata imam, urusankah? Balik, ikut, kata imam. Misal batal, doanya batal kalau sudah begitu kan. Kacau, akhirnya makmum keroyok imam, imam keroyok makmum. Kacau betul itu solat itu. Tidak begitu sebenarnya. Jadi kalau yang tahu, ya sudah faraq salatnya. Imam enggak tahu bahwa dirinya bernajis. Dia tahu selesai salat, dia saja ulang untuk dirinya sendiri. Sedangkan yang kanan-kanan kiri, yang belakang-belakang enggak tahu tentang imam bernajis, bagi mereka tetap sah salatnya. Nah, ini urusan seperti ini, yaitu imam batal tapi tidak membatalkan salat makmum.
Dan ada kondisi yang menjadi khilaf di antara para ulama. Jadi tadi itu bicara tentang kalau imam bernajis tapi makmumnya enggak tahu bahwa imamnya bernajis. Jadi itu jawabannya seperti itu. Ya. Nah, sekarang bagaimana? Amma law shallal imam bin nas wa huwa junubun aw muhdis wa alima bizalika al ma'mumun ba'da as-salah. Jadi khilaf sedikit di antara para ulama mujtahid, iaitu ulama 4 mazhab, kalau makmum mengetahui bahwa imamnya berjunub atau berhadas selesai solat. Jadi ketahuannya selesai solat seperti saya sebutkan tadi. Jadi kalau menurut mazhab Malik, solat makmum batal kalau mereka sudah tahu tapi tetap ikut imam. Itu menurut mazhab Malik. Kalau menurut mazhab Syafi'i dan Hambali, salat makmum sahihah, tidak batal. Seperti kita sebutkan tadi, sudah selesai salat, ketahuan bahwa imamnya ternyata berjunub, maka salat makmum tidak batal, kecuali pada salat Jumaat tadi yang hanya pas-pasan 40. Itu menurut mazhab Syafi'i dan Hambali. Nah, jadi tidak mengapa seandainya ketahuannya selesai salat. Baik. Berikutnya, permasalahan berikutnya, ma yahmiluhul imam 'anil ma'mum. Apa yang imam bisa tanggung dari makmum? Jadi perbuatan makmum yang ditanggung imam apa saja? Jadi yang mau dibicarakan di sini, kita makmum di belakang, ada perkara yang kalau kita silap itu ditanggung oleh imam. Nah, apa yang ditanggung oleh imam itu? Yatahammalul imam sahwal ma'mum wa ittafaqal fuqaha ala annahu la yahmilul imam min fara'idis salah syai'an 'anil ma'mum ma'ada al-qira'ah. Jadi kelupaan makmum, kesilapan makmum yang bisa ditanggung oleh imam adalah al-qiraah, bacaan al-fatihahnya makmum. Itu yang disepakati yang bisa ditanggung oleh imam. Lalu nanti terjadi perbedaan pendapat, ukuran yang ditanggung oleh imam itu bagaimana, ya? Menurut mazhab Hanafi, annahu la yaqra'u ma'ahu aslan. Makmum, karena al-fatihahnya ditanggung oleh imam, makmum enggak perlu baca apa-apa, enggak perlu baca al-fatihah. Itu menurut mazhab Hanafi. Diingat Bapak Ibu, menurut mazhab Hanafi, makmum enggak perlu baca al-fatihah, karena al-fatihah makmum telah ditanggung oleh imam. Menurut mazhab Maliki, sama dengan mazhab Hambali, annal ma'mum yaqra' ma'al imam fima asarra fih. Kalau imamnya salat pada salat sir, salat sir itu salat yang tidak bersuara, duhur, asar, kan imamnya kan enggak baca al-fatihah besar-besar. Dalam kondisi salat sir, maka makmum wajib baca al-fatihah. Ini dalam pandangan mazhab Malik dan Hambali. Wala yaqra' ma'ahu fima juhira bih. Tapi makmum enggak perlu baca al-fatihah kalau salatnya salat jahar, maghrib, isya, subuh, imamnya baca al-fatihah terdengar oleh makmum, maka makmum enggak perlu baca al-fatihah, karena bacaan yang didengarkan itu adalah bacaan makmum. Nah, begitu pandangan mazhab Maliki dan Hambali. Jadi kuncinya lebih mudah diingat, kalau terdengar
bacaan imam, maka enggak perlu baca. Kalau tidak terdengar, artinya dalam solat sir, berarti wajib baca Al-Fatihah. Ini pandangan mazhab Maliki dan Hambali. Sedangkan mazhab Syafi'i itu menyebutkan annahu yaqra' fima asarra ummul kitab Al-Fatihah wa ghairiha wa fima jahra ummul kitab faqat. Mazhab Syafi'i mengatakan bahawa wajib baca Al-Fatihah baik dalam salat sir maupun salam salat jahar. Jadi ini ketegasan dalam mazhab Syafi'i menyebutkan kalau imam membaca Al-Fatihah dalam salat jahar, maghrib, Isya, subuh, makmum setelah imam selesai baca Al-Fatihah, makmum tetap wajib baca. Makanya kan antara Al-Fatihah dengan bacaan surat dalam mazhab Syafi'i itu disuruh jeda sebentar imam. Giudeng tian, jangan langsung tarik ayat, karena makmum di saat itu mulai membaca Al-Fatihah. Baik dalam salat sir maupun dalam salat jahar. Jadi 5 waktu itu bagi makmum tetap wajib baca Al-Fatihah. Ada yang bertanya begini, kalau kita ikut mazhab Syafi'i, kita baca Al-Fatihah di belakang imam, belum habis Al-Fatihah kita, misal baru Alhamdulillah Rabbil Alamin Ar-Rahman Ar-Rahim Maliki Yaumiddin, begitu baru Maliki Yaumiddin imam sudah baca ayat, otomatis si makmum nggak bisa konsen ke ayat imam karena dia harus menyelesaikan dulu Al-Fatihahnya. Jadi ada yang tanya, misal itu kan berarti kita nggak bisa dengar lagi bacaan imam, begitu. Berarti kan ada kekurangan kalau kita nggak bisa dengar bacaan imam. Nah, ini perlu dijernihkan lebih dahulu. Kita itu yang diwajibkan mendengar adalah bacaan Al-Fatihah imam. Jadi Fatihahnya yang wajib untuk menjadi keabsahan salat. Sedangkan bacaan surat itu sunnah, bukan lagi menjadi bacaan wajib. Jadi kita di makmum kalau ikut mazhab Syafi'i, habiskan saja Al-Fatihah dengan tenang. Baru kita bisa konsen waktu imam sudah setengah surat dari bacaan yang dia pilih. Di tengah surat baru bisa kita konsen kembali, tidak mengapa, nggak ada masalah. Kita tadi nggak lalai karena kita sedang konsen membaca Al-Fatihah sendiri. Jadi hana pupu. Karena ada sebagian orang ragu-ragu kan, begitu dia sedang baca Al-Fatihah, imam sudah mulai baca surat, lalu dia tinggalkan Al-Fatihahnya, dia dengarkan bacaan imam. Malah dalam mazhab Syafi'i itu batal salat bagi makmum. Nah, jadi ini 3 pandangan tentang bacaan Al-Fatihah di dalam salat berjamaah. Saya ulang sekali lagi supaya kita bisa saling berlapang dada. Karena semua ini ada dalil, Pak. Ini dalilnya belum saya sebutkan. Jadi jangan kira ini karangan atau dongengan para imam-imam mazhab, tidak. Karena hari ini ada tuduhan terhadap imam mazhab bahwa imam-imam itu enggak berdalil. Kita aja yang terlambat bangun. Mereka itu orang saleh, orang alim, mereka berdalil lebih hebat daripada kita. Namun di dalam kitab-kitab yang mereka susun, kadang-kadang tidak semuanya mereka cantumkan dalil. Jadi hanya bicara ujungnya saja. Makanya kalau kita baca kitab-kitab kuning, itu enggak ada dalil dalamnya. Cuma dibahas misal rukun solat, pertama ini, kedua ini, ketiga ini, enggak disebutkan dalil-dalilnya. Nanti ada kitab yang lebih panjang lagi yang mensyarah lagi, untuk menyebutkan dalil-dalilnya. Nah, jadi ada 3 pandangan dalam urusan ini. Saya ulang sekali lagi. Kalau menurut mazhab Hanafi, baik salat sir maupun salat jahar, makmum enggak perlu baca Al-Fatihah karena bacaan imam
adalah bacaan makmum. Jadi walaupun makmum enggak dengar bacaan imam, apa yang dibaca oleh imam itu adalah bacaan makmum. Itu menurut mazhab Hanafi. Namun kita kan bukan bermazhab Hanafi. Kita pun enggak familiar dengan mazhab Hanafi kan. Mazhab Hanafi itu berkembangnya di mana? Itu di daerah-daerah Balkan, Pak. Afghanistan, Pakistan, sebahagian Tunisia, Turki, itu mazhab Hanafi. Lalu kemudian kalau menurut mazhab Malik dan Hambali, kalau imamnya salat sir, salat yang enggak keras suara, berarti makmum wajib baca. Makmum wajib baca Al-Fatihah. Kalau salatnya jahar, terdengar bacaan imam, Al-Fatihahnya terdengar, maka makmum tidak wajib baca, tidak perlu baca, karena yang terdengar itu ditanggung oleh imam, bacaan makmum. Itu menurut pandangan mazhab Malik dan Hambali. Cuma kembali, kalau mazhab Malik jarang ada di kita yang mengikuti pandangan mazhab itu. Mazhab Malik itu berkembangnya di daerah Maroko, sebahagian Tunisia, itu rata-rata bermazhab Malik. Dulu Arab Saudi bermazhab Malik, karena Imam Malik itu besar di Madinah, berkembang ajarannya pun di Madinah. Dulu Arab Saudi bermazhab Malik. Kalau mazhab Hambali hari ini menjadi pengganti mazhab Malik di Arab Saudi. Makanya sekarang mazhab negara Arab Saudi itu berganti menjadi mazhab Hambali. Makanya kita jangan ngamuk-ngamuk, jangan marah-marah kalau ada alumni yang dari sana tiba-tiba membawa pandangan mazhab Hambali. Jadi waktu ngajar terbawa pandangan mazhab Hambali. Nah, sebenarnya orang yang dakwah itu harus pintar-pintar melihat area dakwah. Itu bahagian daripada adab berdakwah. Enggak usah paksakan diri. Kita misal alumni dari salah satu negara bermazhab Hambali, ketika memberi pengajian enggak perlu memaksakan diri untuk mengubah mazhab yang sudah diyakini oleh masyarakat setempat. Enggak perlu, karena toh yang kita rubah sama-sama hasil ijtihad, bukan merubah sebuah agama baru, hanya hasil ijtihad, Pak. Jadi enggak perlu dirubah. Jadi kita ini yang tamu yang harus menghormati masyarakat, mazhab masyarakat sekitar. Makanya kan Imam Syafi'i sangat bijaksana ketika mendatangi area mazhab Hanafi. Beliau tidak mau baca kunut dalam salat subuh, padahal beliau yang mengatakan kunut itu sunnah, tapi beliau enggak mau baca. Kenapa? Menghormati area mazhab Hanafi. Kecuali kita punya komunitas sendiri, semuanya bermazhab Hambali, itu okey, tidak mengapa. Tapi kalau dengan, apalagi kita di Aceh ini rata-rata bermazhab Syafi'i. Dari kecil pun kita belajarnya mazhab Syafi'i, kitab-kitabnya pun kitab-kitab mazhab Syafi'i. Jadi seakan-akan ketika datang ajaran baru mazhab lain, begitu dilontarkan mazhab lain, seakan-akan yang kita pelajari selama ini salah. Padahal enggak. Padahal enggak ada salahnya. Sama-sama hasil ijtihad. Padahal mazhab Syafi'i pun termasuk yang paling dekat dengan sunnah, sehingga Imam Syafi'i sendiri pun digelar dengan Nasirus Sunnah, penolong sunnah. Coba baca sejarah Imam Syafi'i, beliau itu dikenal dengan penolong sunnah. Beliau enggak mau berdalil kecuali dengan, beliau enggak mau berfatwa kecuali dengan dalil. Nah, jadi itu pandangan yang kedua. Nah, pandangan ketiga yang terbiasa dalam mazhab kita adalah makmum tetap wajib baca Al-Fatihah, baik salat sir maupun salat jahar. Jadi makmumnya tetap baca. Dan ini Pak, kenapa terjadi perbedaan pandangan? Karena ada beberapa hadis yang berbeda maksud, makanya terjadilah perbedaan pandangan. Di antaranya hadis yang pertama, Rasulullah mengatakan la salata liman lam yaqra bi Fatihatil Kitab. Tidak sah salat kecuali yang membaca
Al-Fatihah. Ini dipegang oleh mazhab Syafi'i. Hadis ini dipegang baik salat makmum maupun salat imam tidak sah kecuali membaca Al-Fatihah. Nah, ini hadis yang dipegang. Ya. Kemudian hadis berikutnya dari Abi Hurairah radhiyallahu anhu, anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam insarafa min salati jahr fiha bil qiraah faqala hal qara'a ma'i minkum ahadun hanifa faqala rajulun na'am ana ya Rasulullah faqala Rasulullah inni aqulu ma li unazi al-Quran fantaha an-nas 'anil qiraah fima jahara fiha Rasulullah. Nah, ini dari hadis Abu Hurairah, Rasulullah pernah ketika sedang salat jahar ada yang mengulang Al-Fatihah di belakangnya. Terdengar suara orang mengulang Al-Fatihah setelah Rasulullah selesai salat jahar. Jadi salat jahar itu kan dibaca Al-Fatihah oleh Rasulullah dengan keras. Terdengar ada yang mengulang Al-Fatihah dalam salat. Faqal, Rasulullah berkata, tadi setelah aku membaca Al-Fatihah ada yang mengulang. Siapa yang mengulang tadi? Mengulang Al-Fatihah tadi. Faqala rajulun, lalu ada seorang yang mengatakan, "Na'am ya Rasulullah, aku tadi yang mengulang Al-Fatihah Rasulullah." Faqala Rasulullah, ini aqulu ma li unazi al-Quran. Ya. Aku membaca sesuatu yang tidak menyelisihi Al-Quran. Maka sejak saat itu orang-orang berhenti dari membaca Al-Fatihah kalau Rasulullah menjaharkan Al-Fatihahnya. Nah, ini pegangan mazhab Malik dan Hambali. Jadi kalau dalam salat jahar nggak usah ulang, cukup dengarkan bacaan imam. Nah, kalau dalam salat sir ulang karena nggak terdengar bacaan imam. Nah, ini pegangan bagi pandangan mazhab Malik dan Hambali. Nah, kemudian hadis yang ketiga, hadis dari Jabir yang berbunyi, man kana lahu imam, Rasulullah berkata, barang siapa yang dipimpin oleh seorang imam, fa qira'atuhu lahu qira'ah, maka bacaan imam adalah bacaan makmum. Ini hadis yang dipegang oleh mazhab Hanafi yang mengatakan enggak perlu baca Al-Fatihah sama sekali, cukup bacaan imam adalah bacaan makmum. Begitu pandangan tentang seputar apa yang ditanggung oleh imam. Selain daripada itu tidak ada yang ditanggung oleh imam. Jadi jangan mengira sujud kita nggak perlu sujud karena imam sudah nanggung sujud, kita nggak perlu rukuk karena imam sudah rukuk, nggak ada. Makanya orang masbuk begitu datang itu nggak perlu baca lagi Al-Fatihah. Begitu datang imam sudah di ujung ayat, sudah lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad, pas masbuk datang takbir, itu enggak perlu baca Al-Fatihah. Itu sepakat, enggak perlu baca Al-Fatihah. Jadi langsung rukuk. Habis takbiratul ihram, takbir sekali lagi untuk rukuk. Tapi tadi kita enggak ada Al-Fatihahnya, ditanggung oleh imam. Di situ. Jadi kerja imam itu nanggung-nanggung orang masbuk. Makanya orang masbuk itu harus banyak-banyak terima kasih sama imam. Sekali-sekali coba traktirlah imam. Ini orang masbuk kurang perasaannya, udah masbuk dia aja masbuk, dia aja masbuk. Seharusnya dia terima kasih sama imam. Ya, terima kasih Pak Imam sudah tanggung bacaan Fatihah kami. Kalau nggak ada Pak Imam, tak bagaimana nasib kami nanti di akhirat. Jadi itu disepakati. Jadi nggak perlu, sedikit pun nggak perlu baca Al-Fatihah. Tapi saya nggak enak Ustaz, sedikit lah, bolehlah sedikit sampai Maliki Yaumid. Nggak perlu. Malah kalau nggak dapat rukuk bersama imam, nggak dapat rakaat itu. Misal kita baca sedikit, kita baca sedikit. Imam tadi takbir, Allahu Akbar, rukuk. Kita karena nggak enak perasaan, kita baca sedikit. Alhamdulillahirabbil alamin, Ar-Rahmanir Rahim. Begitu Ar-Rahmanir Rahim, imam bangkit dari rukuk. Kita turun. Enggak dapat lagi rukuk bersama imam, enggak dapat rakaat itu. Itu yang perlu kita pertegas. Itu rakaat enggak dapat, Pak. Ukuran dapat rakaat adalah man adraka rukuk faqad adraka rakaah, kata Rasulullah. Yang dapat rukuk bersama imam dialah yang dapat rakaat. Walaupun tadi kita sempat berdiri bersama imam sebentar, tapi enggak rukuk bersama imam. Kalau posisi kita masbuk,
Ingat, ini posisinya masbuk, enggak dapat rakaat, maka enggak perlu baca Al-Fatihah, langsung saja rukuk bersama imam. Karena imam sudah menanggung. Itu kalau si masbuk. Lawan si masbuk adalah muwafiq, ya, lawan masbuk muwafiq. Mazhab Syafi'i menamakannya muwafiq, mazhab lain menamakannya mudrik. Kalau muwafiq itu enggak apa-apa, enggak ikut rukuk bersama imam, terlambat sikit enggak apa-apa. Yang namanya muwafiq mana? Berlawanan dengan masbuk. Muwafiq itu yang tadi takbiratul ihram bersama imam. Karena si makmum memang model bacaan lambat, dia memang tipenya begitu, enggak bisa baca cepat, lambat bacaannya. Memang lahirnya aja terlambat, ya. Jadi serba lambat dia, memang orang lambat, nampak bacaan lambat. Makmum masih berdiri, imam sudah rukuk, lalu imam naik i'tidal, makmum masih berdiri, tidak mengapa. Yang enggak boleh terselang sampai rukun ketiga fi'li. Enggak boleh lagi berdiri makmum kalau imam sudah sujud. Itu makmum harus rukuk. Jadi yang boleh terselang hanya 2 rukun. Enggak boleh terselang ke rukun ketiga. Begitu terselang rukun ketiga, batallah salat makmum. Batal salat, bukan batal jamaah. Batal salat, Pak. Kenapa batal salat? Karena tadi dia niat ikut imam. Kalau mau enggak batal salat, segera farag. Ya, si makmum segera berpisah dari imam, niat saya tidak lagi ikut imam. Ya, itu baru enggak batal solat. Tapi kalau tadi dia enggak niat farag, batal solat, harus ulang solatnya. Nah, itu liku-liku fikih dalam solat. Maka kadang-kadang andalan kita untuk memimpin solat itu bukan hanya hafalan, juga harus bisa mengetahui liku-liku dalam fikih solat. Kalau ini kejadiannya bagaimana, kalau ini bagaimana, ya. Baik, begitu. InsyaAllah kita bertemu kembali di pertemuan yang akan datang. Subhanakallahumma bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.